Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, adikku, anakku yang ibu cintai, ada kesempatan yang bagus sekali untuk menyampaikan pengalaman ibu selama ini yang dalam hal ini menerapkan tentang teknologi yang tidak atau belum banyak orang mengenal. Mungkin sudah pernah dengar, tetapi aplikasinya yang belum pernah ditangani oleh masyarakat umum. Jadi sobat-sobatku, karena Anda diberi ilmu ini, ada kesempatan belajar tentang teknologi ini, marilah kita belajar sama-sama, diskusi, tukar pikiran, sampai Anda bisa menerapkan sendiri di wilayah kerjanya masing-masing. Seperti disebutkan bahwa sistem penanaman hidroponik itu ada di beberapa sistem, diantaranya itu NFT. Itu NFT itu dengan nutrien film sirkulasinya jadi tipis saja. Nah, ini yang kami pakai. Kami pakai sistem hidroponik dengan pipa. Jadi yang NFT itu bisa pipa, bisa juga pakai guli atau seperti tawang. Nah, ini contoh NFT dengan pipa paralon yang dilubangi sehingga bisa untuk menanam. Jadi sistemnya ini adalah sirkulasi air. Jadi seperti dari sumber dipompa, sumber yang ada di box itu dipompa mengalir ke semua meja di sini. Ini salah satu contoh. Ini mengalirnya hanya kecil seperti ini. Jadi mengalir ke meja-meja ini, semua meja yang ada di sini, termasuk meja yang ada di dinding. Ini pemanfaatan space juga ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk pemasangan pipa penanaman. Dan ini air setelah masuk ke mari kembali lagi ke bak atau drum penampung nutrisi. Yang nanti di sana ada pompa yang akan memompa lagi. Jadi sirkulasi terus sehingga dia mengalirkan nutrisi AB mix ke semua akar tanaman. Itu menjadi sumber nutrisi ataupun penyerapan akar dari tanaman. Dan ini ada kelemahannya sistem ini kalau mati lampu. Jadi misalnya mati lampu listrik, sehingga kita harus sedia dengan genset supaya misalnya dari PLN mati, kita tetap bisa menghidupkan pompa untuk mengalirkan air pada siang hari terutama. Kalau malam hari, sistem ini tidak perlu dialiri pun tidak apa-apa, atau dialiri cukup hanya untuk membasahi saja karena tidak terjadi fotosintesa di malam hari. Demikian ini sistem penanaman dengan hidroponik dengan sistem NFT. Dalam membersihkan pipa itu beda dengan guli yang berupa talang, itu lebih mudah membersihkan. Sedangkan pipa karena dia lubang kecil-kecil sehingga kita harus menggunakan alat khusus untuk membersihkan pipa tersebut. Jadi untuk bahan nutrisi untuk kebutuhan tanaman di hidroponik kita bisa menyediakan sendiri, artinya membuat pekatan sendiri. Dan sedangkan untuk membuat pekatan itu ada unsur-unsur kimia yang kita perlukan, ya. Seperti ini contohnya. Ini kita beli berupa bubuk ataupun granul yang nanti akan kita larutkan di drum. Jadi kenapa ada beberapa drum? Ini ada yang khusus untuk yang larutan A, ada urutan B. Sehingga untuk A khusus kita aduk di A, sedangkan untuk B diaduk di drum B. Itu untuk membuat pekatan. Dan untuk mengaduk kita membutuhkan bahan air baku. Ini yang kami gunakan itu air baku dari gunung. Air baku dari gunung. Saya kalau membuat itu setiap 100 liter. Jadi komposisinya untuk 100 liter air baku kita butuhkan beberapa nutrisi untuk komponen A dan juga B. Salah satu contoh pekatan yang sudah jadi ini yang A, yang terdiri dari ada
unsur kalnit dan juga apa namanya tadi KNO3, juga ada Fe. Ini untuk yang A. Kemudian di sebelahnya juga ada yang B. Ini unsurnya beda lagi. Kenapa ada A dan B kok tidak dicampur saja? Nyampurnya pada saat ada di volume yang banyak. Kalau dalam volume kental itu akan mengkristal. Itu makanya dia dipisah A dan B. Nanti bersatunya setelah kita cairkan di larutan nutrisi yang siap pakai. Jadi ini ada drum untuk kita siapkan nutrisi yang siap pakai, sehingga dia nanti mengisi drum-drum yang siap disirkulasikan ke meja-meja. Ini bahan dasarnya adalah nutrisi A dan nutrisi B yang kental, sehingga nanti untuk seliter ini bisa untuk 200 liter air baku, tergantung ppm yang kita perlukan dan tergantung tanaman yang kita tanam. Jadi setiap tanaman punya ppm berbeda-beda. Demikian. Nah, untuk proses pembibitan itu perlu tahapan. Selain pertama kita tebar benih di tisu atau di media yang lain, kemudian dipindahkan ke media rockwool seperti ini. Ini sudah tumbuh. Jadi setelah jadi kecambah kecil dipindahkan ke sini, tumbuh sebesar ini. Dan ini untuk tahapan berikutnya dibesarkan di media ini. Ini jadi semacam guli juga. Nanti disiramnya hanya tidak terus menerus, hanya beberapa saat, hanya untuk membuat dia dalam posisi selalu basah atau lembab. Tidak diairi secara terus menerus, karena kalau terus menerus akan lumutnya tumbuh terlalu banyak. Kita lihat bagaimana ini kita pindahkan di pipa, di meja hidroponik yang sudah siap dibersihkan, pipanya sudah bersih dan tanamannya siap ditanam. Panen berdasarkan umur dan berdasarkan spek permintaan mitra. Permintaan mitra biasanya selain umur juga tinggi tanaman, karena disesuaikan dengan kemasan yang ada di gudang, yang ada di mitra. Contohnya, seledri ini sudah layak untuk dipanen dan siap untuk ditampilkan di gerai atau di display di supermarket. Sebelum dikemas atau di packing, perlu di wrapping. Selain yang kuning dibuang, yang garing dibuang, akar yang gondrong dipotong, dirapihkan menggunakan gunting, bisa menggunakan tangan seperti ini juga bisa. Oke. Di dalamnya sudah tidak terlihat, biasanya ciri khas hidroponik, rockwool yang menempel di akar sebagai media tanam itu terbawa saat di wrapping, terbawa. Jadi sebagai ciri khas bahwa tanaman ini hasil dari tanaman hidroponik. Sekarang melangkah ke panen lolorosa. Panen lolorosa juga sama seperti seledri tadi, berdasarkan speknya berdasarkan permintaan mitra, yaitu yang tinggi tertentu. Kalau untuk lolorosa diusahakan jangan sampai berbatang panjang. Dan konsumen paling senang itu yang daunnya merah merona. Dia akan kena matahari. Kalau kena matahari akan merah menyala, tapi apabila sinar mataharinya kurang banyak, dominan hijau.
sudah sampai penghujung acara kita semua dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Ibu sampaikan tentang hidroponik bisa kerekam, bisa paham, tidak penasaran, atau masih penasaran, Ibu masih tetap terbuka untuk diskusi. Selamat mencoba.